Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan review singkat mengenai aplikasi Ameo atau aplikasi manajemen toko. Aplikasi ini sangat cocok sekali untuk Anda yang memiliki toko, apotik, atau jenis-jenis toko yang lainnya. Untuk lebih singkatnya kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasi ini berjalan di atas browser. Jadi browser itu seperti Google Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Pada saat ini saya menggunakan Google Chrome. Jadi setelah masuk ke Google Chrome, maka kita entry URL dari aplikasi itu. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, maka akan disuguhkan tampilan awal seperti ini ya. Ini untuk menjaga keamanan data kita supaya tidak bisa diotak-atik oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak pihak-pihak yang tidak punya hak untuk mengotak-atik proses yang ada di dalamnya. Kemudian di sini nanti kita akan diminta username dan password. Setelah kita entrykan username dan password, silahkan klik tombol login untuk masuk ke dalam aplikasinya. Tampilan utamanya seperti ini. Nanti di bagian sebelah kiri ada beberapa menu, yaitu dashboard, kasir, barang, laporan, dan pengaturan. Di dalam menu-menu ini pun ada sub-sub menunya lagi ya. Jadi ketika pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka kita perlu mengentry barang-barang yang ada di dalam toko kita. Jadi klik menu barang, kemudian daftar barang aktif. Dan jadi di video ini saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja dari aplikasi ini secara garis besar. Aplikasinya seperti ini. Jadi untuk yang lain-lainnya mungkin bisa ditanyakan ketika kita ingin melakukan diskusi langsung. Jadi durasi videonya tidak terlalu panjang. Kemudian di sini akan muncul daftar barang yang ada di toko kita. Jadi untuk menambahkan barang-barang yang ada di toko kita, menambahkan item baru, silahkan klik tombol plus ini ya. Kemudian masukkan sesuai dengan parameter yang diperlukan di sini di dalam aplikasi. Di sini ada yang perlu diperhatikan juga. Di sini ada harga jual khusus dan kuantiti khusus. Ini maksudnya harga jual ini adalah harga jual normal ya, harga jual normal ke pembeli. Tapi semisal nih kita memberlakukan suatu ketentuan, yaitu apabila customer atau pembeli membeli barang lebih dari 10 pieces, maka kita kasih harga 10.000 gitu. Jadi ada dua harga jual dengan ketentuan kuantiti di bawah 10 pieces, maka akan dikasih 12.000. Tapi kalau sudah mencapai 10 pieces atau lebih dari 10 pieces, maka harganya kita kasih 10.000. Ini tidak wajib, tapi kalau misalnya kita memberlakukan ketentuan seperti itu, maka silahkan mengentry parameter ini agar sistem akan menghitung sendiri apabila ternyata kita menemukan pembeli yang membeli barang lebih dari 10 pieces. Jadi jumlahnya ini disesuaikan aja sesuai pengaturan yang sudah kita tentukan di sini. Oke, nanti kita simpan, terus akan muncul di bagian daftar barang di bawah ini ya, yang ada di dalam sini. Kemudian kalau misalnya ternyata ada kekeliruan dalam pengentrian, silahkan edit barangnya sesuai dengan sesuai pengeditan yang kita butuhkan. Kemudian di sini juga ada tombol hapus. Nah, ini kalau dari saya tidak direkomendasikan untuk menghapus barang, kalau apalagi barang-barang itu sudah pernah dilakukan proses transaksi sebelumnya. Karena kalau kita hapus, maka kita akan menghapus seluruh histori dari penjualan barang tersebut. Kemudian di sini ada penambahan stok non transaksi. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan barang secara manual ya. Jadi misalnya saat ini barang kita ada 100 misalnya gitu. Silahkan ketik aja 100. Nanti maka akan muncul di dalam stok ini adalah 100 gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah barang atau stok yang ada di tempat kita. Pengurangan stok non transaksi ini digunakan ketika ada pengurangan barang yang dikurangi tapi di luar transaksi kepada pembeli. Jadi silahkan aja masukkan. Misalnya kita mau mengurangi 10, karena apa keterangannya? Misalnya karena sudah rusak misalnya gitu kan. Ketika kita simpan, maka stok kita akan berkurang sesuai dengan pengurangan yang sudah kita lakukan. Di sini juga ada riwayat stok, yaitu riwayat mengenai perjalanan barang itu ya.
apakah itu dijual, dikembalikan, dan yang lainnya bisa dilihat di bagian ini. Di sini juga ada waktu-waktunya ya. Jadi lebih terdata seluruhnya itu. Kemudian next kita masuk ke dalam menu kasir. Nah, setelah kita berhasil atau kita telah memasukkan barang-barangnya beserta jumlah stoknya, maka barang sudah bisa dijual dengan menggunakan menu kasir transaksi. Di menu transaksi ini silahkan klik transaksi baru, kemudian kode barang yang masukkan. Kalau lupa silahkan cari barang, proses. Kalau sudah kita enter, maka barang akan masuk ke dalam belanjaan sudah. Nah, total bayar, dan di sini bagian ini adalah seperti keranjangnya ya, jadi kelihatan semua di total bayar yang harus dilakukan oleh pembeli itu. Untuk yang lain-lain sama saja, tinggal menyesuaikan. Misal cari barang lagi, kita mau masukkan le mineral misalnya gitu. Jumlah stoknya ada, jumlah barangnya ada 3 misalnya, enter, maka otomatis akan menambahkan di daftar belanjaan dan total yang harus dibayar juga sudah muncul di sini. Proses bayar apabila kita ingin melakukan, apabila pembeli melakukan pembayaran, silahkan klik proses bayar, maka sistem akan mengkalkulasikan kembalian apabila ada cetak struk. Jika dibutuhkan maka akan muncul struknya gitu ya. Kemudian next kita masuk ke laporan. Untuk yang lain-lainnya di sini ada menu-menu yang lainnya, ini bisa dijelaskan nanti apabila memang tertarik menggunakan aplikasi ini, kita bisa diskusi lebih lanjut dan saya bisa akan terangkan lebih jauh. Di sini juga ada laporan. Di sini adalah laporan penjualan harian. Nah, di sini ada beberapa laporan ya, ada laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Poinnya sih sama aja ya, untuk menampilkan laporan berdasarkan periode tertentu. Ini saya ambil sampel adalah yang harian aja ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat daftar transaksi hari ini. Misalnya tanggal 23 ya, atau misalnya mau di tanggal tertentu ya bisa juga. Di sini juga sudah akan muncul berapa barang yang dijual, pendapatan, modal, keuntungan berapa. Jadi lebih memudahkan daripada si owner atau pemilik dari toko untuk mengetahui pendapatannya di periode tertentu gitu. Dan yang lain-lainnya saya rasa nanti akan bisa dijelaskan lebih jauh ketika kita apabila terkait dengan aplikasi ini, saya bisa jelaskan lebih jauh karena mengingat durasi yang dibuat tidak terlalu panjang agar lebih memberikan gambaran saja ya. Ini hanya memberikan gambaran saja bagaimana aplikasi ini berjalan. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada ingin yang ditanyakan lagi atau kita diskusi atau mengcustom lagi atau ingin merubah sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, maka kita bisa diskusi lebih jauh melalui jalur pribadi atau seperti WA atau telepon atau Zoom nanti begitu ya. Mungkin seperti itu aja. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.